Dalam hidup ini, seringkali kita melewati musim yang terasa gelap, musim penyesalan, kehilangan, dan kegagalan yang membuat kita merasa seolah-olah waktu telah terbuang percuma. Namun, hari ini aku ingin mengingatkanmu, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan satu detik pun dari hidupmu. Mungkin kamu melihat kembali ke masa lalu dan merasa bahwa tahun-tahun berlalu tanpa arah. Impian yang gagal, kesempatan yang terlewatkan, dan kesalahan yang tampaknya menghancurkan segalanya. Tapi dengarkan ini, Tuhan adalah ahli dalam pemulihan. Dia tidak hanya melihat masa lalu kita, dia juga punya kuasa untuk menebusnya. Kitab Yul 2:25 berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang." Ayat ini bukan sekadar kata-kata penghiburan, ini adalah janji ilahi. Tuhan berkata bahwa bahkan jika waktu telah dicuri oleh penderitaan, dosa, atau keadaan yang di luar kendali, Dia sanggup menggantikannya dengan kelimpahan kasih karunia dan berkat yang baru. Inilah saatnya untuk berhenti melihat ke belakang dengan rasa malu. Tuhan sedang memanggilmu untuk bangkit dan percaya bahwa Dia dapat membuat semua hal baru kembali. Pemulihannya bukan hanya tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang siapa kamu di dalam Dia. Jika kamu percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan tahun-tahunmu yang hilang, tuliskan, "Aku percaya," di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dalam iman hari ini. Untuk benar-benar memahami janji pemulihan dari Tuhan, kita bisa melihat pengalaman bangsa Israel. Mereka pernah mengalami musim kehancuran total, serangan belalang yang menghancurkan hasil panen mereka, menghapus sumber penghidupan mereka, dan membuat mereka hidup dalam kesulitan besar. Ini terjadi karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Namun, kasih Tuhan tidak berhenti di sana. Di tengah murka dan tegurannya, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan-Nya. Dia tidak hanya berjanji memulihkan ladang-ladang mereka, tapi juga hati mereka yang hancur. Dia ingin memulihkan hubungan mereka dengannya, membasuh mereka dari rasa malu, dan membawa mereka kembali ke dalam pelukan kasih-Nya. Apa yang Tuhan lakukan untuk Israel, Dia juga ingin lakukan untuk kamu. Tidak ada kegagalan yang terlalu besar. Tidak ada luka yang terlalu dalam. Tidak ada jarak yang terlalu jauh dari kasih Tuhan. Bahkan di tengah reruntuhan, Tuhan sedang bekerja, menanam benih pengharapan dan membangun kembali dari puing-puing kehidupanmu. Pemulihan sejati dimulai dari dalam. Tuhan ingin menyentuh hatimu, menyembuhkan jiwamu, dan mengangkat wajahmu agar kamu tahu bahwa kamu dikasihi tanpa syarat. Dia bukan hanya mengembalikan apa yang hilang, Dia memberi lebih dari sebelumnya. Jika kamu merindukan pemulihan dari Tuhan, tulis di komentar, "Pulihkan aku, Tuhan," dan izinkan Dia mulai bekerja dalam hidupmu hari ini. Dalam hidup ini, tahun-tahun yang terasa sia-sia bisa datang dalam berbagai bentuk. Bisa berupa mimpi yang tak pernah tercapai, hubungan yang berakhir dengan luka, masalah kesehatan yang menghambat langkahmu, atau masa-masa ketika kamu merasa kering secara rohani jauh dari hadirat Tuhan. Tahun-tahun ini meninggalkan jejak. Mereka membuatmu merasa tertinggal, menyesal, bahkan putus asa. Tapi kabar baiknya adalah, Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Dia tidak terikat oleh kalender atau jam. Di tangan-Nya, 1 tahun pemulihan bisa membayar kembali 1 dekade kehancuran. Tuhan melihat air matamu. Dia tahu setiap malam tanpa harapan yang kamu alami. Dan Dia berkata kepadamu hari ini, "Aku akan menggantinya dengan sukacita. Aku akan memulihkan waktumu yang hilang." Ketika kamu menyerahkan rasa sakit dan kegagalanmu kepada Tuhan, Dia mulai bekerja secara perlahan tapi pasti. Pemulihannya bukan tambalan sementara melainkan pembaruan total dari dalam keluar. Dia ingin menunjukkan bahwa tidak ada waktu yang benar-benar hilang jika dijalani bersamanya. Tahun-tahun yang dulu kamu anggap sia-sia bisa menjadi tahun-tahun yang paling bermakna karena melalui itu semua, kamu mengenal kasih, kesetiaan, dan kekuatan Tuhan yang sejati. Jika kamu percaya bahwa tidak ada tahun yang sia-sia di tangan Tuhan, tuliskan, "Tuhan sanggup memulihkan," di komentar. Mari nyatakan iman kita bersama. Salah satu cara utama Tuhan memulihkan tahun-tahun yang hilang adalah dengan mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Mungkin kamu pernah mengalami luka yang dalam pengkhianatan, kegagalan, kehilangan, atau bahkan kebingungan rohani. Tapi Tuhan tidak membiarkan rasa sakitmu sia-sia. Dalam Roma 8:28 tertulis, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Ayat ini adalah fondasi harapan, bahwa setiap pengalaman,
bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, bisa Tuhan pakai untuk kebaikanmu. Dia membentuk karaktermu melalui badai. Dia mempersiapkan hatimu untuk masa depan yang telah Dia rancang. Tidak ada satu detik pun dari penderitaanmu yang akan sia-sia di tangan Tuhan. Kamu mungkin tidak bisa mengerti semuanya sekarang. Tapi percayalah, di balik layar, Tuhan sedang membangun sesuatu yang indah. Pengalamanmu yang pahit akan menjadi kesaksian yang manis tentang kesetiaannya. Dan dari luka itu, akan muncul kekuatan baru dan belas kasih untuk membantu orang lain. Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi kesaksian. Dia sanggup membuat luka menjadi pelajaran. Dan Dia sanggup membentuk masa depan yang lebih baik dari apapun yang telah kamu tinggalkan di belakang. Kalau kamu percaya bahwa Tuhan bisa memakai rasa sakitmu untuk kebaikan, tulis di komentar, "Tuhan, pakailah hidupku untuk tujuan MU." Saat kamu melewati masa-masa sulit, seringkali muncul perasaan sepi, seolah-olah tidak ada yang memahami beban yang kamu pikul. Tapi kebenarannya adalah, Tuhan selalu dekat. Dan ketika kamu memilih untuk tetap percaya, meskipun segalanya tampak gelap, imanmu justru bertumbuh dan mengakar lebih dalam. Tuhan memakai proses ini untuk menunjukkan kasih karunia-Nya secara pribadi. Kamu mulai melihat bahwa di tengah kekacauan, ada tangan-Nya yang menopangmu. Kamu mulai mengalami anugerah dan kekuatan yang tidak berasal dari dirimu sendiri. Itulah kasih Tuhan yang nyata bekerja dalam hidupmu. Melalui pengalaman ini, kamu tidak hanya disembuhkan, tetapi juga diperlengkapi. Kisahmu menjadi kekuatan bagi orang lain. Saat kamu bersaksi tentang bagaimana Tuhan memulihkan hatimu, kamu memberi harapan bagi yang sedang tenggelam dalam kesedihan. Kesaksianmu bisa menjadi pelita bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan. Kamu menjadi bukti hidup bahwa Tuhan masih bekerja di tengah dunia yang penuh luka. Dan ketika kamu bersedia membagikan kisahmu, kamu tidak hanya memperkuat orang lain, tapi juga memperdalam imanmu sendiri. Setiap luka yang kamu alami bisa berubah menjadi pintu bagi pemulihan orang lain. Karena Tuhan tidak hanya menyembuhkan untuk kamu sendiri, tapi agar kamu bisa menjadi saluran berkat-Nya bagi banyak orang. Jika kamu bersedia dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksiannya, tulis di komentar, "Pakailah hidupku, Tuhan." Pemulihan dari Tuhan tidak hanya soal memulihkan hal-hal yang hilang secara fisik. Seringkali, pemulihannya dimulai dengan membaharui sukacita dan harapan di dalam hati kita. Sebab ketika hati kita dipulihkan, seluruh hidup kita mulai berubah. Dalam Mazmur 51:12, Daud berdoa, "Bangkitkanlah kembali padaku kegembiraan karena selamat yang daripada MU, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela." Doa ini adalah seruan dari hati yang hancur, hati yang haus akan sukacita sejati bukan yang datang dari dunia, tetapi yang hanya bisa diberikan Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa seperti itu. Dia senang mencurahkan sukacita yang baru, bahkan ketika kita merasa kosong dan terbebani oleh masa lalu. Sukacita dari Tuhan tidak tergantung pada keadaan. Itu adalah sukacita yang berasal dari diketahui dan dikasihi oleh Sang Pencipta. Sukacita ini memberimu kekuatan untuk bangkit kembali. Ini adalah sukacita yang memampukanmu menghadapi hari baru dengan penuh harapan, bahkan ketika masa lalu masih membayangi. Harapan yang diperbarui membuatmu melihat kemungkinan di tengah ketidakmungkinan. Kamu mulai percaya bahwa masa depanmu masih bisa indah. Tuhan menunjukkan bahwa Dia belum selesai dengan hidupmu, masih ada halaman-halaman baru yang akan ditulis bersamanya. Kalau kamu rindu dipenuhi dengan sukacita dan harapan baru dari Tuhan, tuliskan di komentar, "Pulihkan sukacitaku, Tuhan." Salah satu cara Tuhan memulihkan tahun-tahun yang tampaknya hilang adalah dengan membuka kesempatan dan berkat yang baru. Dia tidak hanya memperbaiki masa lalu, Dia membawa sesuatu yang benar-benar baru yang bahkan melampaui ekspektasimu. Dalam Yesaya 43:19, Tuhan berfirman, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Ayat ini bukan sekadar puitis, ini adalah janji nyata. Tuhan bisa membuka jalan di tempat yang tampak mustahil. Saat semua pintu tampak tertutup, Tuhan menciptakan pintu yang baru. Dia membuat sungai mengalir di tanah yang gersang, tempat di mana sebelumnya hanya ada kekecewaan dan kekeringan. Mungkin kamu merasa sudah melewatkan banyak kesempatan dalam hidup, tapi Tuhan tidak terbatas oleh masa lalu. Dia bisa menciptakan permulaan baru yang penuh keajaiban dan harapan. Bahkan dari reruntuhan, Dia bisa membangun masa depan yang indah.
Kesempatan baru ini bisa datang dalam berbagai bentuk, pekerjaan baru, hubungan baru, atau visi baru untuk hidupmu. Yang pasti, bersama Tuhan, selalu ada harapan. Tidak ada yang terlalu rusak sehingga tidak bisa dipulihkan dan digunakan kembali. Kalau kamu percaya bahwa Tuhan sedang membuka jalan baru bagimu, tuliskan di komentar, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Dalam perjalanan menuju pemulihan, ada satu pelajaran penting yang Tuhan ajarkan, waktunya selalu sempurna. Seringkali kita ingin segala sesuatu terjadi dengan cepat. Kita ingin jawaban sekarang, perubahan sekarang, mukjizat sekarang. Tapi Tuhan, dalam hikmat-Nya yang sempurna, tahu kapan dan bagaimana semuanya harus terjadi. Menunggu bukan berarti Tuhan lupa. Waktu tunggu bukan waktu sia-sia. Justru dalam masa penantian, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dalam-dalam dirimu. Dia membentuk hatimu, memperkuat imanmu, dan mempersiapkanmu untuk berkat yang sedang datang. Tuhan ingin kamu belajar percaya, bahkan ketika kamu belum melihat jalan keluar. Dia ingin kamu menemukan kedamaian dalam kehadirannya, bukan hanya dalam hasil yang kamu harapkan. Karena saat kamu belajar untuk berdiam dan menanti dengan iman, kamu akan menyadari bahwa hadirat-Nya adalah hadiah terbesar. Waktu Tuhan mungkin tidak selalu sesuai dengan rencana kita, tapi itu selalu tepat. Dia tidak pernah terlambat. Dan ketika waktunya tiba, pemulihannya akan datang dengan keindahan dan kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Kalau kamu sedang dalam masa menunggu dan masih percaya pada waktu Tuhan, tuliskan, aku percaya waktu MU, Tuhan, di komentar sebagai ungkapan imanmu. Pemulihan dari Tuhan bukan hanya sekadar memperbaiki satu bagian dalam hidupmu saja. Pemulihannya menyentuh seluruh aspek hidup fisik, emosional, mental, dan rohani. Dia tidak hanya memperbaiki yang rusak, tapi juga menyembuhkan luka-luka terdalam yang tersembunyi dalam hatimu. Ketika kamu menyerahkan masa lalu yang penuh luka kepada Tuhan, Dia mulai mengerjakan sebuah proses pemulihan yang menyeluruh. Dia menyembuhkan hati yang hancur, memperbaiki hubungan yang retak, dan menguatkan tubuh yang lemah. Bahkan pikiranmu pun diperbarui sehingga kamu bisa melihat segala sesuatu dengan jelas dan penuh harapan. Transformasi ini bukan sekedar perubahan luar, tapi perubahan dari dalam keluar. Tuhan ingin kamu hidup dalam kelimpahan, dengan hati yang penuh damai dan jiwa yang kuat. Dia mengangkat beban beratmu dan menggantinya dengan sukacita yang tak tergoyahkan. Proses penyembuhan ini memang butuh waktu, tetapi ketika kamu percaya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kamu akan mengalami kedamaian yang melampaui segala pengertian. Kalau kamu siap menerima penyembuhan dan pembaruan total dari Tuhan, tuliskan, sembuhkan aku, Tuhan, di kolom komentar. Pemulihan yang Tuhan berikan juga mencakup pembaruan pikiran dan sikap. Seringkali, kita terperangkap dalam pola pikir negatif yang membuat kita terjebak dalam kesedihan, ketakutan, atau rasa tidak berharga. Tuhan ingin membebaskanmu dari semua belenggu itu. Dia mengajakmu untuk meninggalkan pemikiran yang merugikan dan menggantinya dengan pikiran yang penuh harapan dan optimisme. Pembaruan pikiran ini memberikan kejelasan dan fokus yang kamu butuhkan untuk mengejar impian dan tujuan hidup yang Tuhan tanamkan di hatimu. Saat kamu membiarkan Roh Kudus bekerja dalam pikiranmu, kamu akan merasakan kedamaian dan kekuatan baru. Sikapmu yang dulu mudah putus asa akan diganti dengan semangat yang membara. Kamu akan mampu melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan melangkah maju. Ingatlah, pembaruan pikiran adalah kunci untuk membuka pintu-pintu berkat yang Tuhan sediakan. Dengan pikiran yang diperbarui, kamu akan berjalan dalam rencana Tuhan dengan penuh percaya diri. Kalau kamu siap membiarkan Tuhan memperbarui pikiran dan sikapmu, tulis di komentar, pikiran dan hatiku diperbarui oleh Tuhan. Menunggu janji Tuhan terkadang terasa berat dan melelahkan. Kita mudah merasa putus asa, bertanya-tanya kapan perubahan akan datang. Namun, Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar dan percaya pada waktunya yang sempurna. Kesabaran bukan berarti pasif, tapi aktif menunggu dengan hati yang percaya dan penuh harapan. Ketika kita sabar, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, mempersiapkan kita untuk berkat yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dalam masa menunggu, iman kita diuji dan diperkuat. Tuhan mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya padanya, bukan pada kekuatan sendiri. Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, damai sejahteranya akan melindungi hati dan pikiran kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan pengharapan yang gigih. Tuhan melihat setiap air mata dan mendengar setiap bisikan hati.
Dia setia menepati janjinya tepat pada waktunya. Jika kamu belajar untuk bersabar dan percaya pada waktu Tuhan, tulis di komentar, "Aku percaya waktu Tuhan sempurna." Di tengah proses pemulihan dan penantian, Tuhan memanggil kita untuk terus bertumbuh dalam iman. Masa-masa sulit bukan hanya untuk menguji, tapi juga untuk mempersiapkan kita menerima berkat yang telah Dia sediakan. Melalui setiap tantangan, iman kita diperkokoh dan hati kita diperkuat. Kita belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan, memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah kita bayangkan. Karena itu, kita harus siap dengan hati yang terbuka, penuh syukur, dan kepercayaan tanpa batas padanya. Ketika kamu bertumbuh dalam iman, kamu juga menjadi berkat bagi orang lain. Kesaksian tentang pemulihan dan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu dapat menguatkan banyak orang yang sedang berjuang. Jika kamu berkomitmen untuk bertumbuh dalam iman dan siap menerima berkat Tuhan, tulis di komentar, "Aku siap untuk berkat Tuhan." Saat kita menutup perjalanan doa ini, ingatlah bahwa pemulihan Tuhan adalah gambaran kasih dan kemurahan-Nya yang luar biasa. Dia senang memberkati anak-anaknya, mengubah kesedihan menjadi tarian sukacita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 30, 11, 12. Engkau mengubah ratapku menjadi tarian, Engkau membuka kain kafanku dan mengikatkan aku dengan sukacita. Doa ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya mengembalikan apa yang hilang, tetapi juga mengisi hidup kita dengan sukacita dan pengharapan yang baru. Ketika Tuhan memulihkan hidupmu, kamu akan dipenuhi dengan rasa syukur dan menjadi saksi atas kebaikan-Nya. Jangan ragu untuk membagikan berkat ini dengan orang lain, sehingga mereka juga dapat merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita tutup doa ini dengan penuh iman dan keyakinan bahwa tahun-tahun yang terbuang akan dipulihkan, dan masa depan kita dipenuhi berkat dan sukacita. Mari tuliskan di komentar, "Terima kasih Tuhan atas pemulihan MU," sebagai ungkapan syukur kita bersama.